Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di kelompok ini kami akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara yang beranggotakan 1. Ridho Alif Noval, 2. Muhammad Adwin Farhan, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Muhammad Waris Putra Setiawan. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Jadi, HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, HAN disebut juga hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenan dengan pemerintahan umum yang termasuk dalam cakupan HAN, sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN. Jenis-jenis hukum administrasi negara. 1. Hukum administrasi umum. Hukum administrasi umum merupakan hukum administrasi yang berkenan dengan teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. 2. Hukum administrasi khusus. Hukum administrasi khusus merupakan hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan, dan sebagainya. Asas-asas hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menganut beberapa asas-asas tertentu, yaitu 1. Asas yudikitas atau res matinghed, merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. 2. Asas legalitas atau res matinghed, mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. 3. Asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudrojo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu meliputi 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian, B. Hukum administrasi keuangan, C. Hukum administrasi material, D. Hukum administrasi perusahaan negara. 6. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Kusumadi Pujoswojo membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. 1. Hukum tata pemerintahan. 2. Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. 3. Hukum hubungan luar negeri. Dan 4. Hukum pertahanan dan keamanan umum. Bidang-bidang pokok bagian dari hukum administrasi negara. Bidang-bidang bagian pokok dari hukum administrasi negara yaitu 1. Hukum kepolisian, berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku, bersifat larangan atau pengingkaran, dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. 2. Hukum perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian, kejasmanian, kemasyarakatan, dan lain-lain. Dengan meluasnya bidang-bidang kebebasan bergeraknya perseorangan, maka penguasa wajib mengatur hubungan-hubungan hukum individu tersebut berdasarkan tugasnya, yakni menyelenggarakan kepentingan umum. 3. Hukum keuangan, yaitu aturan-aturan hukum
hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa, misalnya aturan-aturan pajak, bea dan cukai, peminjaman uang bagi negara, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.